Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur, pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kesukaannya Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup berbahagia dan diberkati adalah dambaan setiap orang, pastinya tanpa terkecuali. Namun untuk memiliki kehidupan yang terberkati dan berbahagia bukanlah perkara yang mudah atau hal yang mudah. Ada harga yang harus dibayar begitu mahal, saudara-saudara, sebagaimana disampaikan oleh pemazmur dalam sapaan Tuhan hari ini. Hidup kita akan diberkati dan berbahagia apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Selama kita masih hidup sama seperti dunia ini, saudara-saudara, jangan harap berkat Tuhan akan menyertai kita. Bahkan berkat Tuhan akan semakin menjauh dari kehidupan kita. Tetapi bila kita menyukai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, dengan kata lain, kita menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang terutama dan utama, dan lebih berharga dari apapun, sehingga kita mau merenungkannya dengan sepenuh hati. Ingatlah, hidup kita akan terberkati atau beroleh kebahagiaan. Mengapa? Karena setiap orang yang berpegang pada Taurat Tuhan, ia sendiri akan memperoleh hikmat dan memahami arti kehidupan itu sendiri. Karena mereka jugalah yang menjadi orang-orang yang beriman. Tidakkah saudara-saudara dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 yang ke-17? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi oleh iman setiap orang akan mengerti apa sebabnya ia ada, untuk apa ia hidup di dunia ini, dan mengerti akan tujuan hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi ada hidup yang kekal yang menjadi pengharapan setiap orang beriman, yaitu surga. Ketika kita menempatkan diri menjadi orang-orang yang menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, ingatlah, olehnya kita sedang hidup dalam perjanjian berkat Tuhan, dan akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Siang dan malam di sini berarti setiap hari, saudara-saudara, bukan hanya sehari, 2 hari, atau saat perlu saja, namun di segala situasi atau keadaan. Dan bisa dikatakan secara konsisten. Inilah kunci hidup yang terberkati dan berbahagia. Bahkan keberadaan orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu diibaratkan, saudara-saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu tertulis di dalam ayat 3, saudara-saudara, dari kitab Mazmur pasal yang pertama ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat luar biasa kebenaran firman saat ini. Olehnya, biarlah melalui sapaan ini kita mau menjadi pribadi yang tidak terlepas dari firman Tuhan, menjadi pribadi yang tidak terlepas dari hukum Tuhan atau Taurat Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dan terberkati. Ini adalah kunci bagaimana agar setiap orang beroleh berkat dan kebahagiaan.
Kalau kita hendak menjadi orang yang terberkati dan orang yang berbahagia, ingat saudara-saudara, jangan pernah jauh dari firman Tuhan, jangan pernah jauh dari Taurat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini bagi setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga melaluinya setiap pendengar akan beroleh hikmat dan berkat yang luar biasa. Dimana ketika mereka sakit, hamba-Mu yakin mereka akan beroleh kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka akan mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tidak mustahil ke Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, tidak henti-hentinya untuk di toko umpamanya yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, campur tangan Engkau dalam setiap obat dan makanan yang dikonsumsi. Biarlah melalui berkat-Mu, setiap yang dikonsumsinya menjadi obat yang ampuh, mendatangkan kesembuhan yang ajaib. Begitu juga Tuhan, itu Roma, itu Kardo, itu Elga, mari Engkau balik bungkus dengan kasih-Mu sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang terberkati. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk adikku, itu juga abangku dimanapun berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Yang terlepas Tuhan keluarga hamba-Mu yang ada di mana. Biarlah rangkulan-Mu yang penuh kasih, lingkupan sayap-Mu yang penuh kuasa selalu menyertai keluarga hamba, sehingga kami selalu terpanggil hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu sandarkan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.